Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Beka Sulistiawan. Dengan ini saya akan memberikan informasi dan paparan mengenai transportasi dan logistik menggunakan kontainer. Kita bisa bayangkan sebelum ditemukan kontainer, barang dipindahkan tidak efisien yang menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan dan dipindahkan satu persatu. Dan saat kontainer ditemukan, kita bisa memberikan informasi sedikit mengenai sejarah penggunaan kontainer. Penggunaan kontainer dimulai pada tahun 1956 oleh seorang pengusaha Amerika bernama Malcolm McLean, di mana kontainer pertama kali digunakan untuk mempermudah transportasi barang dari truk ke kapal. Pada saat Malcolm McLean melakukan bisnisnya atau melakukan pekerjaannya, dia melakukan observasi bagaimana cara memindahkan barang dari truk ke kapal tanpa harus memindahkan barang tersebut satu persatu, sehingga dia berpikir secara revolusioner menciptakan suatu sistem atau wadah atau kemasan agar dapat memindahkan barang dengan seperti memindahkan isi truk langsung ke atas satu kapal. Dan dia menemukan wadah itu yang sekarang kita sebut sebagai kontainer. Pada tahun 1960-an, standar ukuran kontainer diperkenalkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang memudahkan penggunaan kontainer di seluruh dunia, dan ditetapkan oleh badan ini ukuran-ukuran kontainer yang sama yang digunakan di seluruh dunia. Dan penggunaan kontainer menjadi revolusi dalam dunia logistik yang dapat mengurangi biaya pengangkutan dan juga meningkatkan efisiensi secara global. Saya akan berikan sedikit informasi dan paparan mengenai keunggulan penggunaan kontainer dalam pengiriman barang. Pertama, efisiensi dan kecepatan. Dengan kontainer kita dapat mempermudah transfer barang antar moda transportasi, baik itu kapal laut, kereta api, dan truk, dan mengurangi waktu bongkar muat di pelabuhan. Dengan menggunakan kontainer, kita tidak perlu mengeluarkan barang dari truk untuk kita pindahkan satu persatu, tapi kita dapat memuat semua barang dalam bentuk apapun ke dalam satu kontainer dan kita naikkan ke atas kapal. Yang kedua adalah keamanan barang. Dalam kontainer dapat melindungi barang dari cuaca dan melindungi dari kerusakan fisik dan juga pencurian. Yang ketiga, standarisasi. Ukuran kontainer yang seragam 20 feet, 40 feet memudahkan pengaturan logistik karena semua moda transportasi baik itu kereta api, truk, dan juga kapal telah dimodifikasi dan desain untuk mengangkut kontainer-kontainer yang ditentukan yang telah standar. Yang selanjutnya nomor 4 adalah biaya lebih efisien. Pada saat kita menggunakan kontainer, itu dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena proses dapat dilakukan secara otomatisasi dan juga dapat menentukan kapasitas besar atau kecil yang sesuai yang kita butuhkan. Yang kelima adalah fleksibilitas. Kontainer dapat digunakan untuk membawa berbagai jenis barang, apakah itu barang kering, barang cair, hingga barang beku. Yang mana pada saat ini kita juga ada kontainer beku yang kita bisa menyebutnya river container. Untuk penggunaan kontainer, kami akan memberikan satu contoh perusahaan atau perusahaan yang menggunakan kontainer untuk melakukan transportasi logistik. Salah satu contoh adalah Toyota Motor Corporation. Toyota adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang berasal dari Jepang. Perusahaan ini terkenal dengan sistem produksi yang disebut Toyota Production System yang menekankan efisiensi, pengurangan limbah, dan pengiriman tepat waktu yang biasa kita sebut just in time. Toyota menggunakan kontainer untuk mengirimkan berbagai komponen kendaraan seperti mesin, suku cadang elektronik, panel bodi dari pabrik pemasok atau supplier ke pabrik perakitan di seluruh dunia dengan tepat waktu dan dengan kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai macam pihak termasuk dengan transportasi provider. Dalam sistem just in time atau JIT, Toyota mengirimkan barang dalam jumlah tepat sesuai dengan kebutuhan pabrik pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Toyota tidak melakukan pengiriman barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, tapi mereka hanya melakukan pengiriman barang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pabrik dan sesuai dengan rencana atau planning produksi.
Dan juga penggunaan kontainer memungkinkan pengiriman yang lebih efisien, mengurangi penumpukan stok di gudang. Misalnya, dalam satu kontainer dapat diisi dengan komponen yang telah disusun sesuai dengan urutan proses perakitan. Jadi tanpa harus disusun kembali, dan itu dapat menghemat waktu mulai dari proses delivery sampai dengan proses produksi. Berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Toyota dan semua perusahaan-perusahaan manufacturing di seluruh dunia dan juga oleh perusahaan-perusahaan penyedia transportasi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam proses pengiriman dengan menggunakan kontainer itu telah memberikan banyak perubahan yang semula dilakukan secara konvensional, yang barang-barang dipindahkan satu persatu dan dimasukkan dalam kapal dengan membutuhkan waktu dan tempat lebih besar, dan sehingga perusahaan membutuhkan banyak tempat untuk menaruh barang setelah mereka melakukan pengiriman. Tapi dengan menggunakan kontainer itu pengiriman dapat dilakukan secara efisien. Kesimpulan yang dapat kita tarik dalam proses transportasi dan logistik menggunakan kontainer adalah: 1. Penggunaan kontainer yang telah merevolusi transportasi dan logistik memungkinkan pengiriman barang yang lebih efisien, aman, dan terstandarisasi. Yang kedua, keunggulannya seperti efisiensi biaya dan fleksibilitas membuat kontainer menjadi pilihan utama dalam perdagangan global. Perusahaan seperti Pelayaran menunjukkan bagaimana inovasi dalam penggunaan kontainer dapat meningkatkan efisiensi dan berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, dengan terus berkembangnya teknologi, pengiriman barang menggunakan kontainer akan memberi semakin relevan di masa yang akan datang. Saya rasa dari pemaparan saya berharap teman-teman semua dapat mendapatkan informasi dan juga tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan teman-teman masing-masing. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga paparan ini dapat memberikan info yang lebih baik dalam dan tentang penggunaan kontainer dalam transportasi dan logistik. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas. Terima kasih.